Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari sektor publik. Sektor publik dari sisi ekonomi yaitu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan layanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Contohnya seperti penggunaan infrastruktur, penggunaan jalan raya, penggunaan puskesmas untuk kesehatan, serta penggunaan sekolah untuk media pendidikan. Kemudian itu definisi dalam praktik di lingkungannya itu organisasi yang menggunakan dana masyarakat. Maksudnya organisasi yang menggunakan dana masyarakat yaitu organisasi yang menggunakan pajak retribusi daerah untuk mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kebutuhan dan hak publik. Kemudian kelembagaan sektor publik lebih domain kepada organisasi nilai lainnya, badan-badan pemerintah, perusahaan milik pemerintah, universitas, lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik, yaitu ada satu serta yayasan. Faktor ekonomi, kemudian faktor politik, faktor kultural, faktor demografi. Yang dimaksud faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat inflasi, ketiga pertumbuhan pendapatan per kapita, sektor produksi, kemudian tenaga kerja. Untuk faktor politik yang mempengaruhi sektor publik diantaranya yaitu hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rejim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik, dan massa. Untuk faktor kulturalnya yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain sistem nilai di masyarakat, sosiologi, historis, karakteristik masyarakat, dan yang terakhir itu pendidikan. Dan untuk faktor demografi itu ada pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, serta tingkat kesehatan. Kemudian saya membahas tentang value for money atau nilai dari mata uang. Sektor publik sering dinilai sebagai inefisiensi, pemborosan sumber, kebocoran dana, dan institusi yang lebih merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada 3 elemen, yaitu elemen ekonomi, elemen efisiensi, serta elemen efektivitas. Elemen ekonomi memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value dan dinyatakan dalam satuan moneter. Yang kemudian itu elemen efisiensi. Elemen efisiensi itu mencakup output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir itu adalah elemen efektivitas. Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan dari outcome dengan output. Sektor publik sering dinilai buruk karena sering orang berasumsi bahwasanya penilaian sektor publik itu memiliki efisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, institusi yang selalu merugi, dan mereka selalu menuntut. Kemudian itu perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan dalam sektor publik swasta dalam tujuan organisasi yaitu sektor publik mencakup non-profit motif, sedangkan sektor swasta juga mencakup profit motif. Perbedaan dari sumber pendanaan yaitu sektor publik memiliki sumber pendanaan dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN, BUMD, serta penjualan aset negara. Sedangkan sektor swasta sumber pendanaannya dari pembiayaan internal modal sendiri, laba ditahan, penjualan serta
pembiayaan eksternal, utang bank, obligasi, serta penerbitan saham. Dari pertanggungjawaban, sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat dan parlemen atau DPR atau DPRD. Sedangkan sektor swasta pertanggungjawaban mencakup pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur. Sedangkan untuk perbedaan struktur organisasi, sektor publik memiliki struktur organisasi birokratis, kaku, serta hierarkis. Sedangkan sektor swasta mencakup fleksibel, datar piramid, lintas, fungsional, dan sebagainya. Karakteristik anggaran dalam sektor publik itu bersifat terbuka atau publik, sedangkan sektor swasta itu bersifat tertutup. Untuk perbedaan sistem akuntansi, sektor publik mencakup cash accounting, sedangkan sektor swasta mencakup tentang accrual accounting. Apa persamaan sektor publik dan sektor swasta? Keduanya itu memiliki persamaan, yaitu 1. Bagian dari sistem ekonomi negara, 2. Kelangkaan sumber daya, 3. Proses pengendalian manajemen, 4. Produk, 5. Peraturan perundang-undangan. Kemudian menurut American Accounting Association 1970 dalam Glein 1935 menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengendalian, manajemen, dan pertanggungjawaban. Kita dapat bisa melihat dalam slide-nya tentang bagian informasi pengendalian manajemen hingga pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Dan menjadi kesimpulannya yaitu akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan pelaporan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah atau partisipan yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, seperti akuntabilitas vertikal dan juga akuntabilitas horizontal. Sekian yang dapat saya jelaskan sedikit tentang karakteristik dan konsep dari akuntansi sektor publik. Terima kasih.